Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Baik-baik semua kan? Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa tatap muka kembali ya. Biarpun kita mengikuti pelajaran daring, kita harus tetap semangat dan ingat ya, kita harus mematuhi yang namanya protokol kesehatan ya, jaga imun. Oke. Nah, sebelum materi ini kita mulai ya, materi pembelajaran ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, anak-anakku semua ya, masih tetap semangat kan mengikuti pembelajarannya Bu Yuli, pembelajaran penataan produk ini ya. Pada materi kali ini adalah materi terakhir ya, materi terakhir. Kita akan membahas tentang SOP penataan produk drink, food, fresh, dan kosmetik. Nah, sebelum kita membahas tentang materi pembelajaran SOP penataan produk drink, food, fresh, dan kosmetik ya, terlebih dahulu kalian untuk mengetahui apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa diharapkan untuk memahami dan menjelaskan tentang apa sih penerapan SOP penataan produk itu. Nah, kalau nanti siswa dan siswi sudah memahami dan mengetahui penerapan SOP dalam SOP display produk food fresh ya, yang ada di supermarket. Oke anak-anakku semua, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita mereview kembali ya, mereview kembali pembelajaran kita minggu-minggu yang kemarin ya. Minggu-minggu yang lalu itu ada yang namanya penataan produk ya. Apa sih penataan? Untuk penerapan SOP dalam penataan produk ya, di sini dijelaskan bahwa ada yang namanya product fashion ya. Produk fashion itu adalah sebuah produk yang mempunyai ciri-ciri ya, yang mempunyai ciri-ciri khusus ya, yang tepat dan mewakili stil yang sedang ngetren dalam suatu kurun waktu tertentu. Nah, produk fashion ini merupakan tanda suatu periode waktu. Seringkali fashion itu menggambarkan kebudayaan, perasaan, pemikiran, dan daya hidup. Nah, setelah itu ada yang namanya karakteristik produk fashion. Nah, karakteristik produk fashion itu ada konsumen bersedia untuk meluangkan waktu, uang, dan tenaganya ya untuk memperoleh produk ini. Merupakan produk berbeda dengan produk jenis dalam hal stil yang dikeluarkan oleh kompetitor. Barang fashion kriterianya ada yang disebut barang putus atau barang yang diberi dengan sistem putus, artinya segala sesuatu setelah barang kontinu itu ya. Oke, anak-anakku semua, di sini juga ada yang namanya jenis-jenis produk fashion. Ada pakaian wanita, pakaian pria, ada pakaian laki-laki, ada pakaian anak perempuan, ada pakaian bayi, ada perlengkapan bayi dan lain-lain ya kan. Nah, pakaian wanita juga nanti akan dibedakan ya kan. Nah, setelah itu ada prinsip penataan barang fashion yang meliputi penataan barang baru ya. Ada labeling
Ya, di mana labeling adalah langkah pertama dalam melakukan visual merchandising ya dengan pendisplayan barang fashion dalam pelabelan. Nah, dan ini sangat penting. Kenapa? Karena pelabelan itu adalah merupakan ciri khas ya agar orang tahu label baju atau label makanan ya, karena kalau nggak ada label orang tidak akan mengetahui tentang produk yang dia keluarkan. Nah, itu ya. Setelah itu ada visual presentation dan medianya ya, dimana merupakan sarana sebagai shower windows atau windows display ya kan, sebagai center point ya, sebagai stand display ya. Ada juga alat bantu display fashion ya kan. Biasanya kalau kamu kemarin waktu PSG itu ada yang namanya Victor ya. Victor itu alat yang digunakan untuk baju yang ditaruh di hanger-hanger itu terus dipajang-pajang itu. Nah, itu adalah Victor. Ada juga yang namanya the stand. Nah, ada juga yang namanya gawang ya. Kalau gawang itu media untuk menggantung hanger yang berbentuk seperti gawang. Jadi baju-bajunya itu di hanger ya, seperti itu. Nah, di sini juga ada yang namanya dress marking ya, hanger khusus wanita. Manekui khusus wanita itu yang atasnya saja itu ya. Ada juga showcase ya, lemari kaca, dan juga ada hambalan ya, ada wagon. Nah, biasanya wagon ini yang digunakan oleh di mall-mall atau di toko-toko ya, kayak arak itu. Nah, dan juga ada yang namanya mannequin. Nah, patung badan, seluruh badan, ada torso, patung setengah badan ya. Setelah itu ada platform ya, body display yang berbentuk pipin itu ya, yang biasanya dari plastik itu. Ada juga waterfall ya, besi yang menggantung hanger-hangernya itu ya, yang arahnya menurut biasanya itu menempel pada back wall atau alat untuk menggantung baju-baju atau pakaian yang berbentuk itu. Nah, setelah itu juga ada yang namanya black wall itu dipakai untuk menggantung kacamata. Ada fitting room atau kamar pas. Ada bracket, media untuk memasang hambalan. Ada sing topi ya, ikat pinggang ya. Ada juga yang namanya ini yang namanya standar operasional prosedur atau SOP-nya ya, seperti ini ya. Ini adalah contoh gambar ya, gambar standar SOP-nya penataan produk food, drink, dan fresh ya. Jadi penataannya itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, setelah itu ada labeling ya, langkah pertama dalam melakukan visual merchandising ya. Ada display, langkah-langkah pendisplayan ya. Dan juga ada namanya visual presentation dan media penggunaan visual presentation harus tepat. Nah, itu ya. Jadi penggunaannya itu harus sesuai ya. Dan juga labelnya juga ya, labelnya juga harus ada. Kalau produk nggak ada labelnya maka produk itu tidak akan dikenal. Oke. Nah, setelah itu ya, setelah itu ada yang namanya alat bantu display food, drink, dan fresh. Nah, alat bantu ini ya, peralatan dan perlengkapan display sayuran meliputi soft care ya, nampan ya, nampan yang digunakan untuk mengiris itu ya. Ada pisau, ada telanan. Nah, ini telanan digunakan untuk mengiris tadi. Kalau nampan digunakan untuk wadahnya ya. Ada mesin wrapping, colrom, tile, label, dan POP. Nah, kalau POP ini ada kalau di supermarket itu
di depan sendiri yang produknya yang ditata rapi itu ya, itu adalah POP. Peralatan dan perlengkapan display buah-buahan meliputi showcase, bis, cool room, dan label, ya kan? Peralatan dan perlengkapan display daging meliputi software, frozen island, ya, nampan, es serut, ya, mangkok, potongan jeruk nipis, plastik, ya, wrapping, POP, label, dan nampan. Ya. Setelah itu peralatan dan perlengkapan display, ya, display diary meliputi frozen, ya, island, ya, sowak juga, terus ada rak-tak harga, ada yang namanya plastik wrapping, ya, ada yang namanya chiller, ya, ada juga label. Nah, ya kan? Nah, plastik, ya, wrapping, POP, label, dan nampan, ya. Setelah itu peralatan dan perlengkapan display, ya, display diary meliputi frozen, ya, island, ya, sowak juga, terus ada rak-tak harga, ada yang namanya plastik wrapping, ya, ada yang namanya chiller, ya, ada juga label. Nah, ya kan? Nah, yang terakhir yaitu peralatan dan perlengkapan produk makanan dan minum adalah rak, gondola, POP, dan label. Jadi label itu harus ada. Label itu setiap produk itu mesti harus mempunyai yang namanya label. Nah, setelah itu ada setelah itu setelah kalian melihat video yang Bu Zuli kirim itu, ya, kalian cermati, kalian pahami betul tentang penerapan SOP yang ada, penerapan SOP pada produk food, drink, ya, fashion, dan spot yang ada di supermarket itu. Kalian mengerjakan tugas yang ada di modul kalian, ya, pada halaman 27, ya kan. Nah, di situ, ya, kamu kerjakan soal uji computation, ya, A, B, dan C, ya. Setelah itu kalian kumpulkan di Google Classroom, ya, di Google Classroom. Nah, setelah kalian mengumpulkan di Google Classroom, jangan lupa, ya, ada kolom komentar itu kalian tulis nama kalian sebagai absensinya Bu Zuli. Nah, apabila kalian tidak mengisi kolom komentar tapi kamu mengumpulkan tugas, ya, maka saya anggap kalian tidak mengumpulkan tugas dan kalian tidak mengikuti pelajaran Bu Zuli. Paham, ya? Mengerti, ya? Nah, kalau kalian nggak bisa mengumpulkan di Google Classroom, kamu bisa japri WA Bu Zuli, ya. Nah, tugasnya kamu kerjakan itu kamu kumpulkan melalui WA juga enggak apa-apa, ya, ada toleransinya. Oke, sudah paham? Baik, kalau gitu pertemuan pada pagi hari ini Bu Zuli akhiri. Mudah-mudahan materi yang diberikan oleh Bu Zuli dapat bermanfaat pada kalian semua, ya. Tetap semangat, tetap mematuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu, ya, bertatap muka kembali, kita bisa sekolah lagi, ya, biar pandemik segera untuk berakhir. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anakku semua.